warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Huzairi MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Febriani Zulpah, Edi Saputra, Salsabila Sania Dewi Nur Salman, dan Maulaya Zulhijlatanor. Kami dari program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 01 Banjarmasin semester 3 STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini kami ingin mempresentasikan artikel yang telah kami buat dengan topik aliran esensialisme. Selamat menyaksikan. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah pengertian aliran esensialisme. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance. Esensialisme dikenal sebagai gerakan pendidikan dan juga sebagai aliran filsafat pendidikan. Bagi esensialisme, pendidikan yang berpijak pada dasar pandangan itu mudah goyah dan kurang terarah. Karena itu, esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, sehingga memberikan kestabilan dan arah yang jelas. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris yakni essential, atau inti atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran, mazhab atau paham. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Esensialisme menganggap nilai-nilai berbudi pekerti yang baik itu terletak pada warisan-warisan budaya yang telah membuktikan kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan manusia. Menurut esensialisme, pendidikan juga harus bertumpu pada nilai-nilai yang telah teruji ketangguhannya dan kekuatannya sepanjang masa, sehingga nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang berbentuk secara berangsur-angsur melalui kerja keras dan susah payah selama bertahun-tahun. Adapun contoh dari aliran esensialisme adalah orang tua yang menerapkan kedisiplinan terhadap anaknya, guru sebagai contoh keteladanan berdasarkan pengetahuan, dan siswa sebagai makhluk yang nasional yang memiliki prestasi dan keterampilan. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri filsafat pendidikan esensialisme yang didasari oleh William C. Beckley adalah sebagai berikut. Yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam jiwa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang belum dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Yang ketiga, mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka menegakkan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di kalangan individu maupun bangsa, kebebasan yang sesungguhnya selalu merupakan sesuatu yang dicapai melalui perjuangan, tidak pernah merupakan pemberian. Dan yang terakhir adalah esensial. Esensialisme menawarkan teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan. Sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya atau progreris memberikan sebuah teori yang lemah. Selanjutnya yaitu ada tokoh yang berpandangan terhadap aliran esensialisme. Yang pertama yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel. Ia mengemukakan adanya sintesa antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. Yang kedua yaitu John Locke. Sebagai pemikir dunia, berpendapat bahwa pendidikan hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisi. John Locke mempunyai sekolah kerja untuk anak-anak yang miskin. Adapun pemikiran dan implikasi aliran esensialisme terhadap pendidikan, yaitu yang pertama menurut William C. Beckley,
Ia adalah seorang pendidik yang berasal dari Amerika. Ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan mempunyai beberapa ciri, diantaranya yaitu yang pertama, minat kuat pada seorang peserta didik sering gugur pada tahap awal. Yang kedua, pengawasan, bimbingan, dan pengarahan. Yang ketiga, kemampuan mendisiplinkan diri untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Johann Friedrich Herbert, ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menyesuaikan jiwa seseorang, disertai dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Sedangkan dalam mencapai sebuah proses tujuan pendidikan yaitu melalui sebuah pengajaran. Yang ketiga yaitu menurut William T. Harris, ia berpendapat bahwa tugas pendidikan yaitu terbentuknya realitis dengan tujuan yang tidak dapat dielakkan. Dan yang terakhir menurut Johann Friedrich Froebel, menurutnya tugas pendidikan yaitu membimbing peserta didik ke arah kesadaran diri yang murni. Dikemukakan kaum esensialis bahwa sekolah-sekolah harus melatih atau mendidik siswa untuk berkomunikasi dengan jelas dan logis. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan apakah semua siswa menguasai keterampilan inti dalam kurikulum, seperti membaca, menulis, berbicara, berhitung. Ya, di sini saya Edi Saputra. Di sini saya akan membacakan lanjutan materi dari teman saya tadi. Pandangan kami terhadap aliran esensialisme adalah esensialisme merupakan salah satu cabang ilmu filsafat pendidikan yang didasari oleh nilai-nilai budaya yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Aliran ini mempertahankan kebudayaan lama karena menurut aliran ini kebudayaan yang lama itulah yang benar dan harus dipertahankan tanpa harus membuat kebudayaan baru. Pada intinya dapat disimpulkan bahwa aliran esensialisme merupakan aliran yang ingin kembali kepada kebudayaan lama. Dasar dari aliran esensialisme ini adalah pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah pada keduniawian yang ilmiah dan materialistik. Tujuan dari pada pendidikan yang hendak dicapai oleh para ahli adalah untuk mewujudkan agar anak didik dapat hidup bahagia demi kebahagiaan hidupnya sendiri. Aliran ini juga bertujuan agar membentuk pribadi bahagia dunia akhirat. Dan di sini pendidikan mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mengarah pada kehendak manusia. Dan sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.